luar biasa ya. Kalau udah pick Jesus, kayaknya gimana gitu. Dan apalagi sebentar kita akan dengar Christ the Peacemaker yang akan dibawakan oleh Bapak Yudi Hermawan. Waktunya kami persilakan Pak Yudi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Heri. Saya coba share screen ya. Nah, hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul, suatu sharing yang saya beri judul Christ the Peacemaker atau Kristus Sang Juru Damai. Ini sebetulnya adalah suatu sharing yang saya sudah persiapkan kurang lebih 1-2 bulan yang lalu sebagai suatu bentuk revisi, perubahan dan tambahan dari yang pernah saya sharingkan di CCM ya. Jadi ini menjadi suatu dasar bagi saya juga dalam proses menulis sebuah buku ya, dan ini adalah kesimpulannya saya sampaikan di dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Semoga ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan masuk ke slide pertama. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi Daniel melihat ada seorang, dan terminologi ini sangat jarang dipakai di dalam perjanjian lama kecuali merefer kepada sesuatu yang sangat agung, yaitu anak manusia. Dia datang dengan awan-awan. Awan-awan bicara tentang kemuliaan, simbol kemuliaan. Ketika umat Israel di padang gurun ada tiang awan, tiang api, dan awan itu juga ada di bait suci Yerusalem. Ketika bait suci itu diresmikan, ada awan kemuliaan yang turun. So, awan-awan itu adalah suatu bahasa simbolik yang menyatakan kemuliaan yang besar. Dan terlihat di situ anak manusia, dan datanglah ia kepada yang lanjut usianya, merujuk kepada Bapa di sorga, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, karena ia memang layak menerima itu. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kita highlight di situ ya, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, tapi kerajaannya bukanlah kerajaan fisikal, melainkan kerajaan spiritual yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tidak akan musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terminologi anak manusia dalam Daniel 7 dipakai di dalam Wahyu 1 ayat 3. Ide tentang konsep the son of man atau anak manusia ini berkembang menjadi suatu ide yang populer, yaitu ide mesianik atau ide tampil munculnya Mesias. Mesias atau Kristus memiliki makna yang diurapi, the anointed one atau yang dipilih, the chosen one, seorang yang mewakili anak manusia ini. Bahasa Ibrani-nya adalah Ben Adam, yang artinya adalah anak Adam, anak manusia. Adam itu artinya manusia. Jadi dari Adam akan muncul seorang raja besar yang berasal dari keturunan Adam, yang akan menjadi raja yang memerintah. Itulah yang disebut sebagai Adam kedua, the real king, raja yang sejati, raja spiritual. Dan anak manusia datang dengan awan-awan. Tadi saya katakan itu merupakan kiasan untuk kemuliaan. Dan Mesias atau anak manusia ini adalah seorang yang divine, yang ilahi, dan mengisi 3 pos fungsi pelayanan, yaitu imam, nabi, dan raja. Jadi anak manusia atau Mesias, the core idea of messianic uh, contains, ya, ide ini mengandung di dalamnya fungsi, 3 fungsi ini, yaitu dia harus seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja. Dan kita akan breakdown bahwa Yesus memenuhi 3 fungsi ini. Yang pertama, Yesus adalah raja. He is a king from the tribes of Judah. Dia adalah raja dari keturunan Yehuda, seorang tunas Daud. Yehezkiel, Yeremia, Musa, Harun, dan Samuel terbatas hanya imam karena mereka dari suku Lewi. Dan mungkin mereka beberapa memiliki pengurapan kenabian karena mereka menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi mereka bukan dari suku Yehuda.
kepemimpinan sebagai raja dinubuatkan oleh Yakub kepada anak-anaknya, ada 12 ketika sebelum dia mangkat, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia memberkati anak-anaknya dan berkata bahwa Yehuda, tongkat kepemimpinan itu tidak akan berpindah darimu, bahwa Yehuda diordem, diprofesi, dinubuatkan bahwa dia atau dari keturunannya akan muncul raja, dan tentu yang dinubuatkan itu pada akhirnya adalah raja yang rohani itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, Yesus juga memenuhi persyaratan sebagai nabi. Dalam Yesaya 60 ayat 1, ketika Yesus dibaptis juga, ketika Yesus membuka gulungan kitab di sinagog, dia mengutip ini dan dia berkata, Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Dia menyatakan bahwa pengurapan itu ada padanya untuk memberitakan pesan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Itu adalah fungsi dari kenabian. Dan tentu saja Yesus adalah imam juga. Tapi imam ini adalah imam menurut tatanan yang berbeda dari yang waktu itu ada. Yesus adalah imam yang kemudian ditekankan oleh Paulus, dia adalah imam menurut ordo atau order yang lebih tinggi dan lebih duluan, yaitu ordo Melkisedek. Sementara Yohanes Pembaptis agak menepi dan meninggalkan ruang atau posisi yang seharusnya mungkin dia akan isi suatu waktu. Karena dia, Yohanes Pembaptis, adalah keturunan Harun. Ada yang mengatakan bahwa maybe yang akan mereplace Kayafas, imam besar waktu itu, adalah Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis berjalan dalam urapan Elia, dikatakan sebagai penggenapan dalam Maliaki 4, bukan orang biasa. Dia adalah seorang yang dari lahirnya itu sudah penuh dengan keilahian dan kemuliaan. Ini adalah kandidat seorang imam besar yang akan nanti masuk ke ruang Maha Kudus juga sebetulnya, yang akan memercikan darah domba di tabut perjanjian di Ark of Covenant, tempat yang paling sentral di muka bumi ini. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menepikan dirinya dan meninggikan Yesus. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Yohanes Pembaptis merujuk kepada yang lebih layak dan memang pantas dan yang sejati akan mengisi pos keimamatan yang sesungguhnya. Dia tahu dan dia merendahkan dirinya, dia tahu posisinya hanya keimamatan bayangan gitu ya, dan dia meninggikan Yesus sebagai anak domba Allah yang sebenarnya, bukan dirinya sendiri yang dari keturunan Lewi atau keturunan Harun. Ia bukan dari Harun ya, Yesus itu bukan dari keturunan Harun, atau keimamatannya bukan dari Harun. Kalau kita tarik lebih jauh, kita akan melihat suatu keimamatan yang telah ditentukan jauh sebelum ada Musa, jauh sebelum ada Harun. Terdapat keimamatan yang pertama yang disebut sebagai keimamatan Melkisedek. Nah, keimamatan Melkisedek adalah suatu keimamatan yang ditentukan dari Allah sendiri, dari zaman Adam, kemudian kita potong jalan sampai ke Nuh, lalu Nuh mempunyai 3 orang anak, ada Sem, Ham, dan Yafet, dan biasanya berkat kesulungan itu atau berkat sebagai imam atau orang yang terpilih atau anointed one itu jatuh kepada anak yang sulung. Dan Sem ini adalah anak yang sulung. Menurut catatan tradisi Yahudi, begitu banyak yang mengkonfirmasi bahwa dalam tradisi dipercaya Sem itulah Melkisedek, seorang raja di Salem atau Yerusalem kuno pada zaman itu, ketika belum ada perkembangan yang masif. Dan Sem ini adalah yang melanjutkan suatu pemilihan ilahi setelah Nuh. Ketika Nuh sudah tiada, maka keimamatan itu dilanjutkan atau berada pada garis si Sem atau Melkisedek itu. Selanjutnya nanti saya akan kembali tentang Melkisedek. Slide yang kedua. Nah, dari mana kita harus memulai? Saya ingin mengajak kita untuk melihat suatu keadaan politik dari Israel kuno. Ya, milestone pertama kita adalah bicara tentang keadaan disunity atau perpecahan yang melemahkan bangsa atau suku Israel keturunan Yakub. Nah, Alkitab kita berbicara tentang bangsa ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ada dalam saat teduh, saya membaca Alkitab dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang saya miss gitu. Apa yang Alkitab sebenarnya katakan? Apa yang sebetulnya Alkitab itu bicarakan? Setelah saya pelajari dan telusuri, saya menemukan bahwa Alkitab kita itu berbicara fokus zoom-nya itu adalah pada keturunan Yakub, ya, yaitu di dalamnya terdapat 12 suku menjadi suatu bangsa yang besar di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Raja Salomo, suatu United Kingdom, ya, United
kingdom gitu, atau kerajaan yang bersatu gitu ya. Nah, setelah Salomo tiada, ya, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Dan berikut adalah keadaan politik dan geografisnya. Jadi Israel yang dulunya satu dibagi menjadi dua, terbagi menjadi dua, yang mana yang pertama adalah Israel Utara, didiami oleh 10 suku dengan ibu kota selanjutnya di Samaria. Dan mereka akhirnya mendirikan kuil sendiri. Yerobeam mendirikan lembu emas di sana. Hal ini sebetulnya terjadi karena pada saat Yerobeam menego pajak yang berat yang hendak diterapkan oleh existing king atau raja yang berkuasa selanjutnya setelah Salomo, yaitu Rehabeam, dan namun Rehabeam menolak untuk menurunkan sistem pajak atau sistem pemungutan biaya atau pemungutan upeti dari rakyat. Dan Yerobeam ini memimpin 10 suku tersebut untuk memberontak dan keluar dari keluarga Yakub ini dan membentuk suatu federasi atau kerajaan tersendiri yang dinamai kemudian sebagai Israel Utara dan beribu kota di Samaria. Sementara spotlight yang lain di bagian selatan pada kerajaan Israel Selatan dikuasai atau dipimpin oleh suku Yehuda dan suku Benyamin dengan pusat peribadatan dan pemerintahan yang tetap di Yerusalem. Bagaimana dengan orang Lewi? Orang Lewi atau keturunan imam yang murni masih ditugaskan untuk melanjutkan peraturan Musa secara ketat. Artinya, suku Lewi yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki possession, tidak memiliki harta, mereka tentu punya kecenderungan secara politis berpikir bahwa lebih baik tentu ikut ke selatan, karena bait suci yang asli ada di sana, bait suci yang sejati ada di sana, dan mereka dapat menerima kehidupan mereka dari persepuluhan dan lain-lain, karena imam ditugaskan untuk merawat segala perabotan yang ada di bait suci, dan mereka memang tidak mendapatkan privilege materi kecuali daripada perpuluhan dan juga dari orang-orang atau suku-suku lain, adik-beradiknya yang lain yang bukan Lewi yang mensupport kehidupan mereka. So persepuluhan itu tentu baik dalam pengaturan administrasi dari suatu ritual agama pada konteks saat itu. Selanjutnya, nah ini adalah suatu gambaran peta di mana kerajaan Israel itu terpecah. Yang selanjutnya disebut Israel pada konteks waktu itu adalah bagian utara itu disebut kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam dengan ibu kota di sini ada tanda bintang Samaria. Dan Samaria ini menjadi pusat peribadatan bagi mereka ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan di perempuan di sumur Yakub, dan orang itu adalah orang Samaria. Dia berkata, engkau menyembah Allah di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim berada di daerah Samaria. Mereka membuat suatu ibadah tandingan, bait suci tandingan. Mereka keluar dari suatu kerajaan yang ditentukan kesucian atau kesakralan Allah itu berdiam di suatu kota yang disebut Yerusalem. Ini ada ibu kota yang kedua, berbintang juga. Ini adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda. Dan ini adalah pembagiannya. Di bawah ini adalah kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, dipimpin oleh raja dari keturunan Juda, dari keturunan Yehuda, dan daerah ini kemudian juga disebut Yudea dan Samaria. Ketika Yesus berkata, engkau akan menjadi saksiku, ya ini bicara dalam konteks Yesus akan terangkat ke surga, dan baru kita rayakan ya beberapa waktu yang lalu. Dan Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, seluruh daerah Yudea ini. Itu terjadi di Kisah Rasul pasal 4 atau 5 ketika orang-orang percaya mulai dianiaya, mereka meninggalkan Yerusalem, khususnya para pengikut-pengikut rasul-rasul, mereka memberitakan Injil ke seluruh Yudea, termasuklah mungkin ini Hebron, Beersheba, dan lain sebagainya. Setelah Yehuda, mereka menyebarkan Injil ke Samaria, dan tentu Bapak Ibu Saudara ingat ada Filipus yang memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia dan berada di daerah Samaria. Dan kemudian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi khusus ke Samaria untuk menumpangkan tangan kepada mereka untuk menerima Roh Kudus. Jadi mereka melakukan suatu penjangkauan dari Yerusalem, Yudea sampai dengan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Oke, ini geografisnya. Selanjutnya kita lihat keadaan agama, beragama, kehidupan ritual mereka di dalam peribadatan mereka kepada Tuhan. Terjadi suatu konflik yang luar biasa, dan ini merupakan suatu akar permasalahan yang sangat besar. Menurut Israel Selatan, Israel Utara telah meninggalkan Tuhan. Israel Utara inilah
menurut saya gambaran dari anak bungsu yang hilang. Anak bungsu ini pergi dengan menyembah kepada hal-hal dunia, menyembah kepada berhala, dan pada akhirnya kawin campur, mencampur kesakralan dan kemurnian dari darah mereka sebagai keturunan Yakub yang dipilih Allah, sehingga Tuhan murka. Itu adalah POV, point of view Israel Selatan. Dan akibatnya mereka ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Dan selalu Bapak Ibu Saudara harus ingat, sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Nah, sejarah Indonesia juga akan ditulis ulang ya oleh kekuasaan yang menang. Jadi Alkitab ini kebanyakan ditulis dari POV suku atau orang-orang Israel Selatan, bukan Israel Utara. Walaupun sumbernya juga banyak diambil dari Israel Utara. 10 suku yang ada di utara, Bapak Ibu Saudara, mengalami kejadian atau hal yang begitu tragis. Mereka literally terpencar. Mereka tersebar dan terjual kepada bangsa-bangsa. Dan keadaan itu merupakan keadaan yang mengharukan, menyedihkan karena mereka kehilangan akar kebangsaan mereka. Diperparah dengan keadaan di mana mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa yang dibawa oleh Asyur. Terjadi asimilasi, pencampuran budaya, pencampuran darah, sehingga Israel Utara ini dianggap oleh Israel Selatan sebagai orang-orang najis, orang-orang Samaria, orang-orang buangan, orang-orang outcasted, orang-orang luar, outsiders, anjing bahkan ya, sebutannya seperti itu. Orang-orang yang bahkan bisa dikatakan mungkin terkutuk begitu. The damned people, orang-orang yang bukan lagi orang pilihan. Nah, Israel Selatan, problemnya di sini. Tidak ada pengampunan. Ya, melanjutkan eksklusivitas. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita butuh pengampunan? Karena tidak seorang pun yang sempurna. Termasuk hijrahnya mereka. Orang-orang Israel Utara itu ketika mereka mendirikan bait suci tersendiri. Itu adalah kesalahan, betul. Di dalam sejarah itu adalah kesalahan. Tapi tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kenapa pintu maaf tidak diberikan gitu ya? Nah, Israel Selatan melanjutkan eksklusif. Kami ini eksklusif. Hanya kami yang bersih, hanya kami yang murni, hanya kami yang suci. Dan problemnya adalah terus menganggap najis sisa-sisa suku Israel selain dari mereka sendiri, yaitu Yehuda tentunya dan Benyamin, serta Lewi yang masih setia tentu karena mereka harus mengatur peribadatan dan hidup dari sana. Oke, selanjutnya. Nah, kerajaan tadi yang sudah terpecah karena perang sipil, ya, perang warga sendiri, keluarga sendiri itu, kerajaan yang sudah terpecah itu mengakibatkan kekalahan yang juga dialami oleh Israel Selatan karena bukan lagi United Kingdom, kekuatan mereka sudah terpecah begitu. Dan mereka akhirnya ditaklukkan oleh Nebukadnezar, raja legendaris dari Babylon. Dan mereka ditawan, dibawa ke Babel. Salah satunya Daniel yang mendapat penglihatan tentang anak manusia yang tadi saya ceritakan. Dan kemudian bait suci Salomo juga sudah dirobohkan, dihancurkan, dan sudah tiada. Dan kehadiran Yahweh serta akar kebangsaan Semit, ya keturunan Sem itu, mereka telah menjadi kabur. Akar kebangsaannya menjadi obscure, menjadi kabur, tidak jelas, dan mereka harus memindahkan kesucian Adonai, kesucian Yahweh, Yahweh, dan kesakralan bangsa dalam tulisan suci. Jadi tidak ada lagi landasan kesucian di Yerusalem itu. Mercusuar itu telah dirobohkan. Pusat di mana Tuhan bertata itu telah tiada. Tapi tentu sebagai suatu bangsa, mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka tidak bisa pasrah kepada keadaan yang membuat mereka sebetulnya bisa menyerah. Jadi mereka memindahkan kesakralan itu dalam manuskrip, dalam tulisan-tulisan suci. Di Babel, beruntungnya ada orang yang sangat diurapi sebagai pengumpul kitab suci dan menulis kembali, dan terjadilah hari ini ada kitab Pentatok atau kitab Taurat, itu karena jasa orang ini yang bernama Ezra. Jadi di Babel, di pembuangan, terdapat orang-orang terdidik yang merangkum kitab suci. Proyek kitab suci ini dikawal oleh Ezra dari suku Lewi. Kompilasi kitab suci ini kemudian terdiri dari versi JEDP, ya, yang di teologi pasti familiar dengan Yahwis, Elohimis, Deuteronomis, dan Pris. Itu 4 sumber dari Alkitab Pentatok dan menjadi satu. Dan makanya di dalam Alkitab kita ada muncul Elohim, ada muncul Yahweh, ada perbedaan nama, diyakini sumbernya adalah karena kompilasi atau gabungan sumber-sumber ini, di mana menurut Karen Armstrong, salah satu sejarawan dalam tulisannya berjudul Sejarah Alkitab, dikatakan bahwa kerajaan
utara itu memanggil Tuhannya lebih familiar dengan Elohimis, sehingga catatan-catatan mereka lebih banyak merujuk kepada Tuhan dengan panggilan El atau Elohim dalam bentuk plural. Sementara suku-suku Israel di selatan meyakini Yovevave adalah nama yang lebih tepat untuk menamai atau memberikan panggilan kepada Tuhan. Tentu Tuhan itu pribadi yang transcend di atas dan melampaui nama, begitu ya. Dan Deuteronomis serta Pris adalah sumber-sumber yang diperoleh dari catatan sejarah dan dari catatan para imam, begitu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ketika mereka sudah kembali, ya, menurut dekret atau keputusan dari Raja Kores Agung, pada saat itu mungkin saya merasa ada bisik-bisik Daniel. Kembali tadi kita memulai dengan tokoh sentral di dalam perjanjian lama menuju perjanjian baru. Menurut saya itu juga adalah Daniel. Ketika Daniel mungkin membaca Yeremia, yang pernah menubuatkan bahwa mereka akan kembali dari pembuangan setelah 70 tahun. Tentu Daniel menghitung hari-harinya, bulan-bulannya, dan tahun-tahunnya, dan tiba pada suatu momen dia melihat penggenapan dari nubuatan itu akan segera terjadi. Kami akan segera kembali, kami akan pulang kembali, atau minimal orang-orang yang terangkut ke Babel ini akan kembali, karena Daniel pada akhirnya tetap berada di kerajaan Persia dan tidak kembali, gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka kembali, atau orang-orang Yahudi ini, atau orang-orang kerajaan selatan ini kembali, berdasarkan dekret atau keputusan dari Raja Kores, yang mana penasehatnya Raja Kores adalah Daniel yang penuh hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, pada akhirnya dengan dekret Raja besar ini, orang-orang ini bisa kembali. Maka kembalilah yang kembalilah orang-orang Yahudi ini yang dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel adalah raja dari keturunan Yehuda, dan imamnya pada saat itu bernama Yesua dari keturunan Lewi, karena hanya keturunan Lewi yang dapat menjadi imam. Mereka membawa rombongan kurang lebih 42.000 orang lebih untuk kembali ke Yerusalem. Tapi ketika mereka kembali itu, ya, mereka itu sebetulnya mau membangun kembali bait suci, dan memang mereka lakukan berpuluh-puluh tahun. Dan ada orang-orang Samaria, nanti Bapak Ibu sudah bisa baca di I think Ezra, Nehemia, dan seterusnya. Bahkan nabi-nabi yang lain, Hagai, Nahum, menubuatkan hal tersebut. Orang-orang Samaria ingin membantu kembali untuk, let's say, ayo kita rekonsiliasi, kita kembali menjadi satu family, jadi satu keluarga. Tapi mereka ini yang tadi saya katakan memegang eksklusivitas, belum merasa perlu bersatu. Noda telah tercetak, ya, keretakan yang membatin di masa lalu dan luka-luka dalam yang menggores di antara sesama keluarga ini belum dapat dipulihkan. Dan kebencian Yudaisme, ya, Yudaisme klasik itu lahir dari, let's say, katakan tadi Ezra yang mengkompilasi buku-buku Taurat itu menjadi pedoman bagi agama Yudaisme klasik. Mereka tetap memiliki suatu pandangan yang berbeda dan bahkan dibalut dengan kebencian terhadap ketidakmurnian yang membuat persatuan seperti di zaman keemasan Daud dan Salomo tersebut hampir mustahil untuk dicapai. Jadi mereka sebetulnya adalah mereka bersaudara dan tinggal di tanah Yakub, tapi terjebak dalam perang dingin, perang saudara. There is a crucial problem for the family of Jacob. Itu adalah masalah krusial dari keluarga Yakub, rumah tangga Yakub. Ya, kemudian kita lihat. Nah, kehadiran Yunani dan Romawi selanjutnya semakin membuat kekacauan dan pencampuran yang melemahkan. Kebanyakan dari orang Samaria akhirnya tidak lagi melakukan sunat karena merasa inferior terhadap bangsa yang tidak bersunat, dan ilah mereka tidak mengatur hal tersebut. Jadi ilah-ilah datang dari Yunani, Roma dengan Zeus, dengan segala konsep ketuhanan atau dewa-dewa dari bangsa-bangsa pagan ini. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang bersunat atau orang-orang Yahudi dan keturunan dari Abraham yang melakukan itu adalah kelompok orang-orang barbar atau kanibal, karena mereka memutilasi bagian tubuh mereka yang bagi kebudayaan Yunani Romawi adalah sesuatu yang estetik. Dan tercipta suatu keadaan di mana orang-orang yang bersunat adalah orang-orang kelas inferior atau kelas yang lebih rendah. Peradaban mereka kuno, peradaban mereka tidak berkembang. Yunani dan Romawi lebih maju dalam hal peradaban tersebut. Dan hal tersebut mempengaruhi tentunya Samaria yang juga telah bercampur dengan segala macam filosofi, doktrin, dan lain sebagainya, dan akhirnya meninggalkan sunat lahiriah. Nah, lihatlah Bapak Ibu Saudara perpecahan ini. Ada arogansi Yudaisme klasik yang tidak memberi ruang rekonsiliasi dan pengampunan,
Karena menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi ini, Musa adalah nabi pertama dan Harun adalah imam pertama. Dan tatanan perjanjian lama mereka dengan seluruh hukum merupakan kebenaran yang absolut. Ya, selanjutnya. Nah, akar permasalahannya adalah perpecahan. Di satu sisi, kelompok Yudaisme berpegang pada korban lembu dan domba, yang mana hari ini masih ada ajaran agama yang menerapkan hal tersebut untuk pengampunan dosa, dan mereka yang memiliki darah murni dari Abraham lah yang merupakan umat kesayangan Allah. Selebihnya adalah seperti yang saya katakan tadi, outcasted, najis, kafir, second class, terkutuk, dan outsider. Ini tercermin dalam kehidupan sosial antara orang yang beragama Yahudi klasik murni dan orang-orang Samaria. Mereka dijauhi, mereka dianggap ini orang-orang najis, orang-orang kotor, jangan bergaul dengan mereka, karena mereka akan mempengaruhi iman kita, mereka akan mempengaruhi hati kita. Dan kemudian terjadi suatu keadaan di mana hukum Taurat yang murni, yang suci, yang tujuannya sebetulnya adalah untuk bangsa itu berdiri sebagai bangsa yang beradab, yang tentu hidup. Pada akhirnya Yesus katakan hukum yang tertinggi daripada semua hukum adalah hukum kasih. Jadi tujuan objektif hukum Taurat adalah kasih sebetulnya. Tapi oleh oknum ya yang ada di dalam kelompok-kelompok Yudaisme klasik ini terjadi suatu arogansi yang membuat akhirnya hukum Taurat itu memblokir orang lain, memblokir orang-orang yang padahal saudaranya sendiri, tetapi hanya karena mereka pernah gagal dan jatuh, mereka tidak diterima kembali. Nah, milestone kedua, kita melihat sekarang poin yang sangat penting ini, kita berbicara tentang Yesus sebagai domba Allah untuk Israel, dan bukan hanya untuk Israel, tapi untuk dunia. Kita teringat bahwa janji Tuhan kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa, all nations akan diberkati. Artinya, keselamatan melalui penumpahan darah Yesus di masa depan akan merekonsiliasi umat manusia seluruhnya, termasuk keturunan Sem yang lain. Tentu Bapak Ibu sudah masih ingat ketika Nuh keluar dari Batra itu, dia membawa keturunannya, ada Ham, ada Sem, ada Yafet. Di dalamnya itu terpencar bangsa-bangsa ke seluruh dunia. Bangsa Semitik ini yang selanjutnya kita tahu adalah rumah tangga Abraham dan rumah tangga Yakub tadi itu. Dari Abraham ini semua bangsa akan diberkati. Termasuk maksudnya adalah menurut saya itu menunjuk kepada keturunan Ham, keturunan Yafet yang tersebar di Asia Tengah, Afrika, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Yesus Kristus melalui darahnya menjadi jalan dan korban yang menghapus dosa dan pelanggaran untuk semua Israel dan dunia. Dengan harapan, Yudaisme klasik dapat mengganti keimamatan yang lama, yang usang, yang berasal dari dinasti keluarga, kerajaan, atau let's say dinasti politik Musa dan Harun. Kadang-kadang kalau kita diberi kekuasaan terlalu lama, Bapak Ibu Saudara, terjadi hal-hal yang seperti terjadi di let's say suku Lewi yang ingin tetap dominasi kekuasaan mereka langgeng. Kalau bisa imamat ini yang kita perjuangkan, kita buat kekal, dan kita jadikan sebagai suatu kebenaran absolut supaya posisi kita aman. Ya, itu yang terjadi dalam konteks let's say keturunan Lewi. Oke. Nah, tanpa penggenapan hukum Taurat yang merupakan bayang-bayang dari apa yang realitas, sekali lagi hukum Taurat adalah bayang-bayang penunjuk kepada yang realitas, berarti hukum Taurat bukan yang utama. Hukum Taurat bukan yang primary, secondary, merujuk kepada yang primary, yaitu Yesus Kristus, yang realitas. Tanpa penggenapan hukum Taurat, kalau hukum Taurat tetap ada, Bapak Ibu Saudara, tanpa digenapi, permusuhan dan keterpisahan antar rumah tangga Yakub tidak akan selesai. Akan terus berlangsung. Kenapa? Karena Yudaisme akan selalu berkata, kamu melanggar ini. Kamu melanggar hukum 1, kamu melanggar hukum 2, dan semua orang terhakimi oleh 2 tablet batu Musa itu. Jadi ketika Yesus harus menjadi juru damai untuk merekonsiliasi keluarga Yakub ini, cawan yang harus ia minum itu begitu pahit. Karena ia harus taat kepada Bapa untuk menjadi korban tunggal satu-satunya dan korban puncak sekali untuk selama-lamanya berdasarkan hukum yang diterima Musa. Misi salib tersebut memiliki 2 tujuan. Yang satu, primary purpose, tidak membuat secondary purpose itu
kurang utama, ya, keduanya penting, tapi kita melihat steps-nya, sama seperti tadi saya katakan, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. We see the priority. Yang pertama adalah menyatukan apa yang terpisah dari rumah tangga, dari keluarga Abraham, yang terjadi di Yerusalem, yang terjadi di Yudea, yang terjadi di Samaria, bahkan menjangkau ke seluruh dunia. Dan yang kedua, menyatukan apa yang terpisah dari keluarga Sem, Ham, dan Yafet, simbol dari keluarga seluruh dunia atau umat manusia seluruhnya. Dan kemudian kita lihat ayat yang ditulis oleh Paulus sebagai missionary yang paling berpengaruh di zamannya, ditulis di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 16. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, kepada orang Efesus, sebagai orang-orang disebut bukan Yahudi, karena kamu udah di-outcasted menurut daging dan lahir, disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus memang tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Memang kamu outcasted pada waktu itu. Tetapi sekarang konsekuensi dari premis ini adalah jika kamu dengan Kristus, kamu termasuk keluargaan Israel, keluargaan kembali dalam Israel. Tapi Israel ini bukan Israel jasmania, tapi Israel rohania. Jadi ada Israel jasmani, ada Israel rohani. Dan yang di sini disebut oleh Paulus pastilah bukan Israel jasmania, karena nggak ada pada waktu itu. Dan tidak akan bisa masuk dalam persyaratan. Tapi kalau Israel rohani, yes, kita bisa, karena Yesus adalah korban spiritual. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu dikatakan orang jauh, outcasted, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. So ini panggilan kepada anak bungsu untuk kembali. Jadi ada 99 domba, dan kemudian satu hilang, dan satu itu dicarinya sampai kembali supaya utuh menjadi 100. Kemudian ada cerita tentang dirham yang hilang, kemudian dicarinya sampai ketemu supaya kembali utuh. So, Tuhan tidak mau kehilangan satupun jiwa. Tuhan tidak mau kehilangan satupun manusia. Hati Yesus, Jesus' vision is to restore everyone. Karena dialah damai sejahtera kita, juru damai kita, yang telah mempersatukan. Problemnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Coba lihat di sini. Kedua pihak utara dan pihak selatan, yang dengan cara merobohkan tembok pemisah. Apa tembok pemisah itu? Yaitu perseteruan. Sebab bagaimana dia menghentikan atau merobohkan tembok pemisah itu? Dengan mati sebagai manusia, ia telah menggenapkan atau membatalkan yang lama, hukum Taurat, dan dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya yang jauh dan dekat itu menjadi satu manusia spiritual, manusia baru, new creation di dalam dirinya sendiri, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, perdamaian. Sang juru damai itu melakukan suatu pemenuhan atas hukum yang lama dan segala tuntutannya, dan kemudian menjadi hukum yang baru, menjadi hukum yang lebih tinggi, hukum kasih, dan di dalamnya pengampunan dan penerimaan itu menjadi mungkin. Dalam asas hukum pidana ada istilah begini, lex posterior derogat legi priori, artinya hukum yang lebih baru menggantikan posisi hukum yang sebelumnya. Jadi di mana Bapak Ibu Saudara berada? Apakah masih di dalam hukum yang sebelumnya atau sudah di dalam hukum yang baru? Sudahkah kita tahu timeline yang sedang terjadi di sejarah ini? Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, yaitu di dalam dirinya sendiri, di dalam kepemimpinan Kristus sendiri dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Next slide. Dalam hal ini, di dalam Kolose 3 ayat 11, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Di dalam bahasa Inggris, Yunani ini, bisa cek di NIV, adalah Gentiles atau orang-orang non-Yahudi. Dalam hal ini, tiada lagi perpisahan antara orang selatan dan orang utara, orang bersunat atau orang tak bersunat, karena hal-hal fisik dan lahiriah itu tidak lagi bisa menjadi dasar atas persatuan. Untuk persatuan itu nggak mungkin dilakukan dengan dasar-dasar lahiriah. Orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua, dan di dalam segala sesuatu.
Dalam hal ini Galatia 3 ayat 28, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau orang non-Yahudi, nggak ada lagi perpisahan itu. Hati Yesus yang dilihat oleh Yesus adalah kesatuan, kembalinya rumah tangga Yakub dalam harmoni. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu yang Yesus ratapkan ketika dia melihat bait suci dan berkata, betapa aku ingin mengumpulkan kalian kembali seperti induk ayam ya terhadap anak-anaknya dalam suatu naungan sayap-sayap perlindungan, tapi engkau menolak itu. Itu yang terjadi ketika Yesus mau merekonsiliasi dan de facto de jure-nya dia lakukan, tetapi apakah semua orang menerima itu, khususnya suku-suku Yehuda atau orang-orang Yahudi yang begitu eksklusif dan merasa paling suci sendiri itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara, khususnya para prinsipal, pemimpin-pemimpin agamanya, penguasa-penguasa langit atau penguasa-penguasa ruang Maha Kudus. Langit itu bicara tentang ruang Maha Kudus, itu yang Pak Girsang sering sampaikan. Saya baru tahu juga tuh Pak Girsang sejak ikut CCM. Langit dalam konteks Yahudi adalah bicara tentang ruang Maha Kudus, ya. Jadi yang diperangi oleh diperangi oleh roh-roh jahat di udara dalam Efesus pasal yang ke-6 yang ditulis oleh Paulus. Musuhmu adalah roh-roh di udara, gitu ya. Pemimpin-pemimpin, prinsipal-prinsipal. Bukan bicara makhluk yang nggak jelas, yang spirit, yang nggak kelihatan. Tetapi adalah tentang principles, kepemimpinan-kepemimpinan yang memblok pekerjaan Yesus atau karya Yesus itu. Kita lanjutkan. Yesaya 49, bahkan di dalam perjanjian lama dinubuatkan begini. Bagi Sang Mesias, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi pelaksana dari apa yang kulakukan atau menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, karena ada banyak yang sudah terdiaspora. Ada 10 suku yang kelihatannya dalam sejarah pun kita nggak bisa identifikasi di mana mereka, tapi ada suku-suku yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, juru damai, supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Yesaya 57 ayat 19, aku akan menciptakan puji-pujian, peace, damai, damai sejahtera, peacemaking bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan merestorasi mereka, merekonsiliasi mereka, menyembuhkan dia, yaitu keluarga Yakub itu, sebagai satu kesatuan atau satu keutuhan. Selanjutnya, tujuan pertama itu tadi ya, tujuan pertama Yesus diraihnya dengan mencucurkan darah sebagai korban penghapus dosa sehingga standar kesucian di-upgrade dan tidak lagi berdasarkan sistem operasi sebelumnya yaitu Mosaic Law. Puncaknya di tahun 70 Masehi, di mana bait suci yang menjadi landmark yang memisahkan Jews and Gentiles dirobohkan. Seperti robohnya tembok Berlin yang mengakhiri civil war atau perang saudara. Itu kan yang diharapkan. Ada unity, ada suatu kesatuan. Dan tadi saya katakan di sini, Yesus meratap dan menginginkan supaya mereka menjadi Israel yang bersatu dalam suatu tatanan keluarga yang baru. Yang terikat dalam kasih dan pemerintahan Kristus sebagai ras baru, spiritual. Dan meninggalkan tatanan lama yang berakibat pada perang saudara. Keterpisahan, percideraan, dan konflik. Ia ingin manusia Israel hidup dari roh dan bukan dari yang tertulis, alias dari daging. Roma 8, hidup dari roh, hidup dari kasih karunia, hidup dari Kristus. Hidup dari Christ consciousness. Bukan dari apa yang tertulis, berdasarkan yang tertulis kita terpisah, berdasarkan tertulis kita berdosa, tapi berdasarkan kasih karunia kita diterima dan diampuni. Kita lahir kepada Christ consciousness in the body of Christ. Kita lahir kepada kesadaran Kristus di dalam kita, di dalam tubuhnya sendiri. Dan it is possible ketika Yesus melakukannya dengan mati di atas kayu salib. That is the way, that is the solution, that is the peacemaking act. Itu adalah tindakan juru damai itu. Hari ini kita mengerti bahwa hidup dalam roh yang kita tafsir belakangan ini adalah oke, tapi mungkin tidak terbatas hanya itu. Berdoa dalam roh, kemudian hidup dalam roh artinya, alright, we have fellowship with the Spirit, begitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan hidup dalam roh adalah kontras dari hidup secara daging, lahiriah atau spiritual. Kita mau di-drive oleh awareness, kata Pak Girsang, bahwa kata awareness adalah kata yang paling penting untuk umat Kristiani. Ketika kita mereset awareness kita untuk hidup dari dimensi roh, bukan dari daging, maka kita hidup dalam kasih karunia. Hidup di dalam daging adalah hidup yang berdasarkan apa yang tertulis dan mematikan.
Bukan karena hukum Taurat itu buruk, hukum Taurat itu terlalu baik dan terlalu suci. Tapi manusia tidak dapat menggenapinya. Bahkan hukum yang suci tersebut dipakai untuk merusak persatuan. Sekali lagi, bukan hukum Tauratnya ya, tapi pribadi-pribadinya. Yang namanya hukum, saya ingat Bapak Ibu Saudara ketika mau urus paspor gitu ya, zaman dulu, tapi sekarang sudah tidak, kan dibuat suatu peraturan. Tapi dalam peraturan itu dibuat untuk mempersulit orang. Peraturannya apa? Bisa register paspor atau mau pendaftaran untuk pembuatan paspor atau perpanjangan itu secara online kan, nggak lagi offline, nggak lagi offline untuk mengambil nomor antrian, untuk menghindari calo, katanya begitu. Tapi ternyata dengan peraturan yang baru itu, celah-celah dan lubang-lubang itu masih ada, dan yang memegang kunci juga ada di sana. Sehingga peraturan yang semulanya itu baik, karena oknum dipakai, ya kan? Dipakai untuk mempersulit. Antriannya sudah diblok tanggal-tanggalnya, sehingga orang mau ngantri itu harus nunggu 1 bulan. Kalau mau dapat antrian yang lebih cepat harus bayar, gitu ya. Begitu. Jadi hukum yang baik itu kadang dipakai untuk menjerat atau juga untuk menindas kadang-kadang, ya, atau untuk pembelaan sebagai dasar untuk berargumen kadang-kadang begitu. Pokoknya saya nggak mau kalah. Alkitab bilangnya begini, ya kan? Pokoknya begini, ya, keras kepala kita dibuat hanya oleh karena apa yang tertulis. Yang tertulis itu disebut mematikan, tapi bukan konteks mematikan jasmani ya. Tapi tentu bisa kalau terjadi perang saudara oleh karena apa yang tertulis, kemudian terjadi perang dan kebencian. Jauh daripada perang fisik yang mungkin bisa berlangsung kurang dari 10 tahun, ya, kurang dari 5 tahun, tapi adalah kebencian yang disebut oleh Yesus. Tinggalkanlah persembahanmu itu. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, kebencian terhadap saudaramu, sesamamu. Yesus bicara konteks yang lebih besar. You think you worship God with the rituals, with the blood of the lamb. But what I want is compassion. Engkau berpikir engkau menyembah Allah dengan ritual, dengan lembu, dengan korban. Tapi yang kuinginkan adalah belas kasihan, pengampunan, penerimaan. Apakah kita mengampuni dan menerima orang-orang lain? Dalam konteks kita hari ini adalah orang-orang yang bahkan musuh kita gitu ya. Sampai di mana? Tetapi manusia tidak dapat menggenapinya. Bahkan hukum yang suci tersebut merusak persatuan dalam tanda petik dan persaudaraan karena manusia yang tidak sempurna memakai Taurat untuk blocking, untuk memblokir manusia yang tidak standar without solution, tanpa solusi. You must convert back to Judaism, ya, tapi kamu nggak bisa lagi karena darahmu sudah tercampur. So, apa solusinya? Sampai tiba Yesus Kristus, Sang Juru Damai, menyatukan dan membuat sempurna apa yang tidak sempurna. Yesus adalah solusi atas keterpisahan. Saya sebentar lagi akan selesai. Ia memperingatkan dalam Matius 24 yang sangat luar biasa pernah disampaikan oleh Pak Wilson di CCM di Pontianak. Saya juga ingat waktu pertama kali timeline yang luar biasa beliau sampaikan itu. Ia memperingatkan bahwa, Yesus memperingatkan bahwa dalam satu generasi atau satu angkatan yang mewakili 40 tahun, satu angkatan refers to 40 years, satu angkatan itu 40 tahun, akan ada total destruction, penghancuran total atas tatanan lama yang terjadi di tahun 70. Dan melalui rasul-rasul sebagai pemimpin atas ras yang baru itu adalah peculiar people, the treasure of God, the royal priesthood, orang-orang kesayangan Tuhan, harta kepunyaan Tuhan, imamat yang raja nih, orang-orang Israel yang jauh dapat menyeberang dan bersatu kembali, mendekat sebagai gereja spiritual atau tubuh Kristus. Itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana entitas baru tercipta. Ciptaan baru lahir secara kolektif, dan semua keturunan Yakub yang tercerai-berai akhirnya dapat kembali bersatu dalam ikatan darah yang lebih baik, darah yang lebih tinggi, darah spiritual, darah yang kekal dan abadi dalam Yerusalem rohani. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rasul Allah, messengers of God, dan pesannya adalah persatuan. Semoga kita berada pada perahu dengan panji yang sama dengan Kristus, yaitu unity, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita zoom lebih dekat, ya, orang Farisi Saduki yang menganggap diri mereka lebih kudus, holier than thou, karena mereka punya semua perlengkapan Musa itu dan menerima Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jawabannya, para prinsipal itu, penguasa di udara atau langit, tadi yang saya katakan ruang Maha Kudus, imam besar Kayafas, kepala-kepala imam kepala dan lain-lain,
imam-imam yang telah menikmati dinasti kekuasaan itu begitu lama. Di dalam Yohanes 19 ayat 15 dikatakan, kami tidak punya raja selain kaisar. Padahal seharusnya menurut mereka, raja yang harus disembah hanya satu, yaitu yang berdiam di sorga. Dengan demikian mereka sendiri berkooperasi atau beraliansi dengan elit Romawi. Mereka menolak Yesus dan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Mereka menganggap diri mereka keturunan Abraham, tapi Yesus berkata, setan adalah bapa mereka. Hati-hati dengan kata setan. Kata setan ini sering terpleset menjadi tercampur dengan superstisi, menjadi makhluk-makhluk gaib. When Satan, I believe, means opposition. Setan adalah oposisi. Oposisi dari karya Yesus adalah korporasi yang menolak karya Yesus dan mempertahankan keimamatan atau tatanan yang lama. Satan. Siapa setan, Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi musuh, yang menjadi oposisi Bapak Ibu Saudara, that is the Satan. Oke, dalam hal ini adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mengapa Yesus menyebut mereka ular? Pernah ya dikatakan kamu keturunan ular beludak. Karena mereka mengenakan beban ke orang lain yang bahkan mereka sendiri tidak sanggup memikulnya. Karena mereka menggunakan taktik sistem baik dan jahat untuk menjustifikasi orang dan kemudian memberatkan umat dengan persembahan yang kebanyakan adalah berasal dari tradisi perintah manusia. Tapi Yesus bukanlah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tentang do and don'ts. Ia adalah jalan kita dibenarkan dan menerima hidup yang kekal. This is the Christ consciousness. Oke, saya akan tutup di slide ini saja ya. Milestone ketiga ini saya tidak lanjutkan, akan saya sampaikan mungkin di next opportunity. Saya pikir itu yang dapat saya sharingkan untuk Bapak Ibu Saudara. This is the end of my presentation. I hope you are blessed. Saya minta maaf kalau ada yang kurang clear, boleh bertanya. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Thank you, Pak. Wah, thank you, luar biasa, Pak Yudi Hermawan. Penjelasannya begitu pas. Kita mulai terbuka bahwa pendamaian itu jika bakalnya untuk Samaria dan Yehuda. Terima kasih atensinya, sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.